halo nih buat sahabat-sahabat Kopnus Pos dimanapun Anda berada, juga termasuk para pensiunan. Ya, pensiunan kayak saya gini. Ayo datang ke Kopnus Pos di cabang-cabang yang terdekat tentunya ya. Betul. Di daerah mereka di mana berada. Dan satu hal, tentunya begitu bergabung dengan Kopnus Pos, bahwa Anda tinggal mencari atau membangun kreativitas, lalu membangun kemampuan diri. Nah, serahkan aspek permodalannya pada Kopnus Pos gitu loh. Kan kalau sudah ada terus kalau ada duit, terus kalau kita nggak bisa apa-apa juga nggak jadi apa-apa. 3, 2, 1. Here we go. Ya, halo Sobat Kebers, balik lagi bersama saya Radit di podcast Kopnus Pos. Nah, sekarang kita sudah kedatangan pelawak yang senior banget dan juga dulu dia pernah menjabat sebagai duta koperasi. Bersama saya di sini sudah ada Bang Miing Bagito. Yeay! Assalamualaikum buat semuanya. Waalaikumsalam. Senang banget saya berada di podcastnya Kopnus Pos. Yes, Bang Ming. Terima kasih Bang Ming waktunya. AA, bukan yang tidak punya mobil derek. Dulu kalau AA kan dulu mobil derek ya. Gitu ya? Iya. Gimana? Bang Ming, terima kasih banyak buat waktunya. Saya terima kasih loh dikasih kesempatan untuk bisa bareng ngobrol sama anak muda. Iya, anak muda loh kita. Iya, tapi rambutnya lebih banyak yang tua. Betul sih. Tapi ya udahlah ya. Tapi model kok sekarang. Model ya? Tapi keren nggak Bang? Keren ya? Itu dulu kalau bintang film Amerika itu ada 2 orang yang pelontos kepalanya itu. Siapa tuh? Pertama Jules Brenner yang pernah jadi Firaun kalau nggak salah, Ramses tuh, dalam film kolosalnya dulu. Yang kedua adalah Marlon Brando. Ada yang tahu nggak? Nggak ada. Nggak tahu ya? Oh hebat berarti. Marlon Brando dan Jules Brenner. Keren itu. Oke, Bang Ming, Ya. Belum lama ini kita sempat mendengar kabar Bang Ming tuh masuk ke rumah sakit, kemudian dioperasi, dan sekarang alhamdulillah, Ya, nampaknya aku bisa ketemu Bang Ming di sini dalam kondisi yang sudah sehat ya Bang. Alhamdulillah sudah Jadi sehat. kemarin tuh gimana tuh Bang ceritanya? Saya juga nggak kepikiran tuh untuk kayaknya kalau bilang pantas-pantasan secara sosial kan terkenal kalau penyakit jantung penyakit orang kaya ya, mulai zaman dulu gitu. Ternyata sekarang sudah melanda kemana-mana, orang kaya saya juga bisa kena gitu loh. Dan itu ternyata kalau lihat dari keterangan dokter, saya udah 13 tahun lalu kena serangan jantung. 13 tahun yang lalu justru. Jadi serangan jantung itu ternyata tidak selalu mengakibatkan hanya sekedar orang yang tahu mati serangan jantung atau pingsan. Padahal waktu saya olahraga naik sepeda 20 menit 30 menit saja rahang sakit, itu juga serangan jantung. Atau mungkin setiap hari kram bangun tidur, itu juga gejala terkena serangan jantung. Jadi Tinggal kadarnya aja. Oke, jadi terakhir sebelum Abang dioperasi tuh apa yang dirasain tuh Bang? Oh, justru itu. Saya kan hobinya badminton, bulu tangkis dulu di DPR, di Jarum gitu. Nah, itu kalau set pertama mesti sakit gitu. Atau naik sepeda kemarin-kemarin, naik sepeda 30 menit itu rahang sini sakit. Apa sih begini Bang? Rahang, sini nih. Sakit sekali. Jadi kayak darah yang macet gitu loh. Nggak ada oksigen ke sini apa gitu. Nah, itu. Kayak kaku gitu apa gimana sih? Iya, kaku sakit ya. Kayak orang mau stroke gitu. Tapi saya duduk dulu di pinggir jalan, saya minum, saya jalan lagi. Nggak apa-apa tuh gitu. Nah, ternyata itu kan saya rasakan sudah dari sejak 13 tahun yang lalu. Baru saya tahu bahwa itu adalah serangan jantung. Dan kemarin klimaksnya ketika saya sholat gitu, waktu sujud itu sakit di sini nih. Tapi saya terusin sampai 2 rakaat selesai, salam, saya duduk dulu, saya terusin lagi sampai 11 rakaat. Betul jam 3 pagi lah, salat malam saya. Nah, baru pagi-paginya udah kolaps, udah nggak mengangkat tangannya, udah susah, baru bangunin istri saya, baru besoknya ke dokter. Begitu diperiksa dokter dengan segala indikatornya yang didapatkan dari saya, mulai EKG, lalu ada USG juga, lalu treadmill, lalu CT scan, dan terakhir kateter di sini. Ternyata sudah tidak bisa di stand, nggak bisa dipasang ring lah istilahnya. Oke. Jadi harus bypass, udah potong, dibedah lah 24 cm sini, udah dari
Iga sini. Itu proses berapa lama tuh? Bang? Proses operasi berapa lama tuh di? Operasi kalau dari tindakan itu hanya 6 jam. 6 jam di. Agak-agak ngilu ya sampai sini sadar. Yang nggak ngilu sih cuma nyeri. Nggak, saya denger tuh agak ngilu gitu kalau pas bagian Oh ini. iya betul. Ini bagaimana tulang digergaji dibelah gitu. Digergaji bahasa. Oh iya memang digergaji kan. Pakai apa dong? Kan mau pakai pisau lipat kan nggak mungkin. Iya juga sih ya. Iya, jadi 6 jam, 3 hari 3 malam di ICU, 4 hari di perawatan, 7 hari dimulainya pulang. Saya jalan kaki apa. Saya termasuk pasien yang Cepat kategori cepat. Recovery-nya. Ternyata salah satu yang mendorong kita bisa mempercepat dan memudahkan dalam tindakan adalah mental. Mentalnya harus berserah diri. Kan dioperasi mati, nggak dioperasi juga mati. Iya sih. Gitu udah serahin aja kan, kalau umur kan yang milik Allah. Tapi setidaknya Bang udah berusaha untuk mengobati ya Bang. Bisa. Itu kan sebagai kewajiban kita. Betul. Di dalam mempertahankan hidup sebuah kewajiban. Kalau kita lalai terhadap hidup, termasuk menganiaya diri, merusak, mohon maaf ya misalnya. Udah dikasih tahu jangan ngerokok itu kan menganiaya diri juga gitu. Ya udah nggak boleh minum keras, mabuk minum juga. Aja. Itu kan menganiaya diri juga. Nggak boleh kan, gitu loh. Nah, sekarang kita mempertahankan hidup untuk agar tetap bisa hidup, ya ikhtiar. Ya, Salah ikhtiar. satunya adalah dengan operasi. Betul, dan alhamdulillah operasinya lancar dan sekarang Abang udah kembali sehat, sudah bisa kembali lagi terjun ke dunia entertainment. Ini akan balik lagi ke dunia entertainment apa gimana sih Bang? Kalau ada yang nanggap. Ada yang nanggap. Tapi kalau boleh cerita sih, kalau aku Kalau lihat ada yang manggil istilahnya. Kalau manggil sih banyak. Bang Ming, itu mah nggak bayar. manggil doang. Iya. Jadi kalau ada yang manggil pasti mau lah Bang ya. Iyalah, sebagai profesi. Iya, Bang Ming itu kita kenal memang kental banget dengan grupnya Bagito. Iya. Dan kita boleh cerita ini dong. Dulu pertama berawal karir masuk ke dunia entertainment tuh awal ceritanya gimana tuh, Bang? Wah, sebetulnya sih saya nggak pernah, bukan bercita-cita, tidak pernah membayangkan bisa menjadi sampai hari ini gitu ya, menjadi Miing yang orang relatif kenal lah ya. Itu kan melakukan aktivitas berkesenian aja. Saya naik panggung sejak kelas 5 SD. Sudah naik panggung? Iya, saya main sandiwara di SD. Dulu kalau perpisahan tuh pasti saya main sandiwara diajak sama Pak Guru gitu kan. Kemudian di kelas 5 SD itu juga saya jadi juara lomba deklamasi tingkat kabupaten di Lebak, di Rangkas Bitung. Oh, memang dari kecil udah tampil. Saya senang panggung. Ternyata senang di panggung gitu. Muncul terus. Kemudian kalau di Karang Taruna gitu, dari mulai nyari sumbangan sampai masang panggung sampai malamnya ada di atas panggung, itu saya pasti ada di situ. Jadi udah nggak aneh gitu kalau teman-teman lama ngelihat saya jadi seseorang yang Miing sekarang, dari kecilnya prosesnya metamorfosisnya tuh kelihatan, memang passion kita ada di situ. Gitu loh. Jadi tidak bisa, bukan tidak cita-cita jadi orang populer, tapi tidak membayangkan gitu bisa sampai berhasil. Emang abang cita-citanya waktu kecil apa sih? Pengen jadi diplomat, pengen keluar negeri. Orang kampung tapi pengen jadi diplomat gitu loh. Kayak orang-orang yang kerja di luar negeri gitu diplomat lah ya di Kementerian Luar Negeri dulu. Ya nyampe juga ke luar negeri tapi lewat lawak. Lewat lawak akhirnya. Ya memang mungkin Allah ya sampai dengan doa kita mengabulkan segala keinginan kita, mimpi kita, tapi dengan cara yang berbeda gitu. Goalnya sama. Ya kalau kita berbicara tentang grup lawak zaman dulu kan banyak banget tuh, ada Warkop, ada Bagito. Terus ada hubungan antara Warkop dan Bagito tuh gimana sih Bang? Ya Warkop tuh dianggap aja guru kita yang anak muda-muda. Dan kebetulan saya pernah bekerja di Warkop hampir 6 tahun ya. Dulu sebagai scriptwriter, saya sebagai penulisnya. Oh oke. Untuk panggung terutama ya. Kadang-kadang kalau dulu kan Warkop tuh zaman dulu ada ini, ada kaset lawak, kaset direkam lalu dijual gitu. Kayak bentuk CD atau kaset dulu mah zaman kaset. Kaset yang mungkin saya kira mana kamera saya. Anak-anak yang sekarang nggak tahu kaset kali. Jangan-jangan belum pernah lihat kaset lagi. Anak-anak sekarang. Ya media untuk merekam itu kan kaset, ya kan? Tahu dong kaset. Tahu. Nah, yang itu, ada side A, side B. Kaset lawak. Saya dulu kan siaran di radio. Itu kan masih pakai kaset. Lama-lama pakai CD. Sekarang udah pakai komputer kan, udah digital, udah internet. Oke, berarti dulu menjadi scriptwriternya grup Warkop. Asisten juga. Terus asistennya. Nyiapin segala macam. Terus tiba-tiba ada grup Bagito itu? Oh, Bagito jauh sebelumnya. Oh gitu Bang. Bagito tuh lahir tahun 78.
Jadi ketika itu di Jakarta ada lomba lawak pemuda dan mahasiswa, kita masuk lomba. Pertama kali menjadi 10 besar finalis. Saat itu. Lalu setelah itu Taman Impian Jaya Ancol dulu paling rajin bikin lomba lawak. Karena dia punya kebutuhan mencari pelawak kan. Untuk manggung di pasar seni itu. Dan di panggung-panggung lainnya di Ancol zaman dulu. Dan kita adalah pesertanya. Sampai satu ketika panitia Taman Impian Jaya Ancol lomba lawak itu melarang Bagito ikut. Kenapa? Karena pasti juaranya kita. Selalu menang. Kita lebih dari 4 kali jadi juara 1 terus. Jadi harusnya nggak boleh ikutan lagi berarti Bang. Ya, justru itu dilarang tuh karena iya, yang lain dong. Kasih gitu. kesempatan. Kalau kamu yang ikut lagi, enggak, kamu yang menang lagi nanti kelihatannya. Gitu loh. Terakhir kita lomba lawak ikut Sri Mulat. Dari 165 grup kita juaranya. Wah. Dan ditulis. Padahal posisi waktu kita jadi juara lomba lawak itu di Sri Mulat sudah 4 kali lah dites oleh TVRI nggak lulus. Bang, saya sambil minum ya. Nah, tapi karena hasil dari peristiwa itu dulu kan lomba lawak mungkin sekarang stand up comedy ramenya. Iya. Ditulis di halaman depan Kompas tuh. Bagito, judulnya Bagito juara lomba lawak Sri Mulat kelompok lawak masa depan. Kompas tuh. Dipanggil sama TVRI baru bisa rekaman. Dari situ naik terus. Bagito, gimana kabarnya Bagito sekarang Bang? Teman-teman Bagito ada... Sehat-sehat. Nanti ada tanggal 6 Agustus kita ada panggung bareng bertiga. Kadang-kadang ada masih ada panggung gitu. Ya mudah-mudahan melalui podcastnya Kopnus Pos ini, jadi semuanya bisa ingat lagi Bagito, ya. Lalu mengundang kita lagi. Suatu saat kita bakal undang lengkap. Boleh. Jadi rencananya tampil kebetulan Didin masih siaran radio, Unang masih sinetron, masih gitu. Kalau persoalan Bagito tampil itu kan tergantung yang mengundang juga gitu loh. Sekarang kan eranya sudah berubah, era medianya juga berubah. Betul. Dan celakanya lagi di Indonesia media terutama televisi itu nggak suka sama orang tua, padahal kita juga pernah muda gitu. Kalau di Amerika gitu komedian itu kan tua-tua ya tetap jalan. Kalau di kita enggak kelihatannya. Ya. Tapi pernah muda juga sih ya Bang pasti. Bagito itu usianya 43 tahun loh. Usia karirnya dari mulai berdiri sampai sekarang berarti ya. 78, iya 43. 44 jalan. Jadi ke Oktober besok 44. Ini juga ada orang stand up comedy di sini, Bang. Oh, gitu. 44 tahun. Bang, ini kan Bagito ada 3 kepala nih. Ada 3 kepala pasti pemikirannya beda-beda dong, keinginannya atau mungkin pendapatnya. Itu konflik-konflik yang paling sering terjadi itu gara-gara apa sih biasanya? Dulu saya tuh sangat otoriter loh. Bang Mi ini. Tidak demokratis betul, walaupun tidak sekencang otoriter apa gitu ya. Artinya apa? Karena saya ngukur bukan merendahkan Didin dan Unang. Yang paling tua kan saya. Yang paling rajin bergaul dan baca tuh saya gitu. Jadi lu ikut gue ya gitu. Kalau ditawarkan mau enggak, nggak selesai, nggak sampai sekarang begitu. Saya mungkin salah satunya pelawak yang punya kesadaran, misalnya saya ngambil short course untuk manajemen, bagaimana mengelola begitu, short course untuk marketing. Saya muridnya Hermawan Kartajaya, jadi pelawak loh saat itu. Setiap seminar saya ikutin, karena saya merasa tidak selesai sekolah saya. Saya tidak punya portofolio akademik, nggak sempat jadi sarjana, kuliahnya babak belur karena panggung. Tidak ada pilihan kecuali kita berkawan dengan buku dan pergaulan. Gitu. Sementara si komedian ini mutlak dia harus menjadi seorang generalis yang memang wawasannya, knowledge-nya mesti benar gitu loh. Kalau enggak ya jadi mempertontonkan orang apes bukan orang cerdas gitu loh. Kan kepengen kita menjadi smart comedian ya, memberikan. Nah, Bagito kan dikenal zaman Orde Baru itu ngeritik Presiden Soeharto, ngeritik Orde Baru kita kan. Kalau dulu kalau orang mendengar satu kata Bagito apa? Pasti dia bilang berani, kritis, cerdas, mahal. Berani, kritis, cerdas, mahal. Ya, itu image, persepsi orang. Karena waktu itu kita termasuk kelompok lawak yang sama sekali nggak bisa ditawar. Maksudnya gimana, Bang? Kalau Anda mau manggil kita, harganya sekian, ya udah. Kalau mau sekian. Oh gitu. Iya. Dan itu ternyata menjadi positioning tersendiri di marketnya lawak itu. Beda sama yang lain akhirnya gitu. Jadi ada kelas tertentu untuk gitu ya Bang. Jadi segmennya. Saya terbukti dengan, kita selalu punya kesadaran riset ya. Misalnya gini. Kenapa kita bisa mengatakan bahwa kita market leader di antara kelompok lawak yang melayani pasar company misalnya, korporasi misalnya. Dari 10 telepon 9 jadi.
Wah. Gitu loh. Jadi 10 telepon yang minta itu 9 telepon jadi. Sebab apa? Mereka mungkin udah tahu harganya, begitu kan publish harganya. Harga kita sekian per show. Berarti apa kalau bahasa sekarang red card gitu kali ya Bang ya? Red card betul. Kalau di iklan tuh ada red card gitu lah ya. Di advertising gitu kan. Nah ini kita sebutkan gitu. Sekian. Jadi orang yang telepon itu kalau kira-kira tidak mengantongi uang sekian, dia nggak bakal telepon kita kan selesai. Oh karena memang sudah terpublish di awal gitu ya. Akhirnya price policy itu akan menentukan positioning kalau di marketing. Jadi akhirnya dengan kebijakan pricing policy tersebut, kita segmen pasarnya tercipta. Kita nggak pernah keluar dari hotel bintang 5 manggungnya. Wow. Gitu. Dan korporasinya korporasi besar, korporat besar. Sebut Astra, Citibank, Amex misalnya. Hampir 60% market kita adalah banking. Dan company besar berarti Bang saat itu ya. Sharp kalau televisinya. Iya. Dulu ada launching BMW pasti kita. Ada Wrangler anak muda kita lah. Yang besar-besar gitu. Lalu pada saat mau tampil di begitu tuh, biasanya lawakan-lawakan biasanya kan pasti kalau untuk berbentuk company tidak mau sembarangan gitu ya. Apa sih yang dilakukan sebelum tampil gitu? Ya riset lah. Harus riset dulu Bang setiap tampil. Oh iya, kita ngirim orang. Kadang saya datang sendiri. Jadi gini, lawak ini kan produk kesenian. Produk kesenian kan produk komunikasi. Ya. Berarti kan harus mengacu kepada apa? Kaidah-kaidah 5W1H kalau istilah di komunikasi itu kan. Dia mesti tahu 5W1 atau what apa, apanya apa gitu. Ya kan? Lalu di mana tempatnya, kapan, lalu siapa dan mengapa. Itu kita betul-betul kita pelajari. Kalau kita manggung nggak tahu orang di depan kita siapa gimana? Nggak ada orang jenius mikir depan penonton, harus dipersiapkan. Jadi kita selalu siapkan 10 peluru. Urusan kepakaian cuma 6 nggak apa-apa. Gitu. Jadi kenapa riset? Karena pertama karena ini produk komunikasi, maka kita harus tahu siapa yang nontonnya, miliunya tuh kayak apa. Biar nyambung. Kayak misalnya saya manggung di Kopnus suatu saat gitu, ulang tahun gitu kali ya gitu. Suatu saat. Ya kan? Saya mesti riset dulu siapa tuh Kopnus itu orang-orangnya, nasabahnya siapa aja, kan gitu. Kalau nggak mungkin kita. Nggak mungkin kita masuk ke tengah hutan tanpa kompas, tanpa arah. Nah dari situ baru kita olah. Knowledge-nya bener dulu, baru kita membuat komedinya. Butuh waktu berapa lama Bang buat riset? Enggak, kita 3 minggu atau 1 bulan. Kan biasanya mereka minta sebulan 2 bulan sebelumnya udah booking kan. Oke. Apalagi dulu itu tanggal Almanak itu 30 hari, 28 tuh penuh jadwal kita. Zaman kita populer ya, tahun 90-an itu. Sehingga kita butuh riset betul. Sekarang gampang, kita tinggal googling loh. Mau tahu apa aja googling. Risetnya tuh kan searching aja. Mau berita kayak mau profile kayak mau apa. Dulu kan nggak ada. Modalnya koran. Satu hari baca 4 koran dengan dunia dalam berita TVRI. Iya. Kalau nggak informasi dari teman, manggung di mana? Medan. Ada teman nggak? Telepon Medan. Gimana gini nih? Nah, begitu datang ke sana kita biasanya kalau keluar kota jauh itu sehari sebelumnya kita udah datang supaya kita punya kesempatan untuk riset. Kalau Bang Ming lihat zaman dulu sama zaman sekarang di dunia lawak tuh, apa sih yang terlihat tampak paling beda gitu? Paling beda kalau zaman dulu dengan zaman sekarang, pelawak yang dulu udah pada tua, itu aja. maksud aku adalah dari segi lucunya gitu Bang. Lucu nggak lawakan sekarang menurut Bang Ming? Ada yang lucu, ada yang enggak, sama aja. Dulu juga ada yang lucu, ada yang enggak gitu. Cuman saya kira sudah kayak stand up comedy, banyak yang sudah punya sensitivitas terhadap lingkungan sosial politik, dan ya, ada sensitivitas, itu penting. Karena kalau Mas Willy bilang, W.S. Rendra bilang, buat apa kamu berkesenian kalau jauh dari masyarakatnya? Artinya apa? Dia tidak menjadi representasi. Karena lawak itu harus menjadi apa ya? Pertama jadi katarsis. Ventilasi atau lubang angin. Kalau kita dalam suatu ruangan pengap, ada lubang angin. Nah itu humor. Gitu. Penyegaran. Berat ya. Nah, satu. Yang kedua apa? Bahwa komedi itu harus jadi reflektor. Reflektor itu pemantul. Kalau syuting kan suka ada reflektor tuh. Bagaimana yang gelap itu diberikan cahaya gitu. Nah, reflektornya apa? Kita melihat potret masyarakat atau peristiwa-peristiwa empirik masyarakat, kita adopsi, kita olah, kita balikin lagi ke dia. Bahasa nyambung.
Gitu. Misalnya kita bicara apa sekarang? Minyak goreng yang susah misalnya. Kita angkat, ya kan? Lalu apa? Gas melon naik misalnya. BBM naik. Itu kan jadi riset yang sangat terbuka itu. Angkat persoalan-persoalan yang memungkinkan mereka merasa terwakili. Konsep kita dulu gitu. Jadi ketika kita menjadi reflektor, memantulkan apa yang mereka pikir, baru itu komunikatif gitu loh. Dan tertuangkan lewat lawakan gitu ya Bang? Iya. Kalau orang komunikasi bilang di sekolah-sekolah tinggi itu suka bilang harus ada kesamaan antara penonton ya dengan yang ditonton. Komunikator dengan komunikan harus ada feel of experience gaya-gayanya gitu lah. Harus ada latar belakang yang sama. Kalau enggak bisa. Makanya begitu selalu nanya karyawannya minimal SMA enggak? Minimal SMA. Oh ya udah. Gitu loh. Jadi, Bukan merendahkan yang tidak sekolah, tidak sama sekali. Tapi itu rujukan pertama kita itu. Minimal dia baca koran enggak nih? Kalau kita ngomong ada di koran dia nggak baca bagaimana? Berat. Jadi menurut saya menjadi pelawak mungkin ya betapapun penyanyi juga sulit gitu ya. Saya juga nggak bisa nyanyi gitu. Tapi ini sulitnya karena memang harus ada kemauan untuk baca buku, untuk bergaul, untuk mendalami apa gitu loh. Kalau enggak akan jadi konyol, nanti cuman ngelawak ngeledekin temen lah. iya sih. Mukanya jelek lah, apalah gitu. Udah. Lebih ke hal-hal yang dianggap lucu, tapi kayak ngomongin fisik gitu Ya, maksudnya Bang, kayak fisik. gitu kan Bang ya? Atau paling rendahnya porno misalnya. Nah, jeleknya pelawak satu. Kalau dia nggak dapat poin, pelurunya nggak nancep, nggak sasaran, itu akhirnya dia menggunakan segala cara. Asal efek ger, akhirnya menghina temennya, kadang-kadang emaknya juga dibawa-bawa. Emak gue norak banget loh gitu. Emaknya dihina-hina coba. Ada yang kayak begitu kan. Biar dapat efek ger ya tadi Abang yang bilang ya. Kalau kita kan karena udah dibayar mahal, maka kita harus memberikan sesuatu yang sehat. Dan harus jadi edukasi juga kali buat masyarakat pelawak juga gitu loh. Bukan cuman sekedar hanya bikin ketawa gitu kan maksudnya. Jadi di antara Miing, Didin, Unang, mungkin paling nggak ganteng saya dibanding Unang, Didin. Mereka nggak pernah menghina saya. Fisik saya gitu, giginya jelek misalnya, enggak tuh. Nggak pernah, belum pernah terjadi 40 tahun itu. Jadi memang kita steril dari hal kayak gitu. Jadi ingin lebih bermartabat lah Oke. pelawaknya. Dan Jadi berkelas Bang. inget loh ya, humor dengan bercanda berbeda. Humor sama bercanda beda. Iya, makomnya lebih tinggi humor itu. Karena dia ngandung filsafat-filsafat tersendiri dibanding kalau bercanda. Sorry bercanda, orang udah sakit hati duluan. Kalau bercanda berarti belum tentu humor ya Bang? Belum tengah-tengah mengandung unsur humor. Oke. Kan bisa aja orang apes juga bisa tertawa. Apa kabar? Nabrak pohon misalnya gitu. Kan orang apes. Gitu loh. Kenapa orang tertawa? Tanya. Kalau AA saya tanya kenapa ada kalau kita ngelawak atau kenapa tawa? Jawabannya pasti lucu ya. Ya iyalah. Kalau yang lucu pasti kita ketawa otomatis Bang. Nah itu nggak akademis. Kenapa orang ketawa? Karena dia ngerti. Kenapa dia ngerti? Bentar. Kenapa dia ngerti? Karena dia pernah mendengar, pernah melihat, pernah merasakan, dan pernah melakukan. Iya. Gitu loh. Baru dia tertawa. Maaf kalau orang nggak denger misalnya. Begitu kita manggung, sound systemnya nggak bener, itu langsung ilfil gitu. Langsung bete aja gitu. Makanya begitu itu kalau manggung bawa alat sendiri, mikrofon sendiri, apa sendiri. Supaya apa? Supaya tidak tergantung orang, jangan-jangan ada sabotase, jangan-jangan alatnya nggak bagus. Minimal orang denger kita dulu. Denger jernih sound system yang bagus, dia akan dengar. Denger aja belum tentu ngerti, ngerti aja belum tentu lucu. Variabelnya banyak lah. Ngelawak tuh nggak gampang menurut saya. Makanya banyak yang asin gitu, yang garing gitu. Karena dia salah persepsi terhadap publiknya. Bahwa materi ini menurut dia lucu, secara publik nggak lucu. Karena nggak nyambung. Kalau di dalam pergaulannya anak sekarang bisa tidak, sementara yang nonton 30 tahun ke atas usianya gitu. Dia main di angka 15 gitu, 15 17. Ya nggak nyambung lah, walaupun kita pernah muda. Gitu. Jadi variabel untuk bisa jadi lucu itu nggak mudah, banyak prosesnya, tahapannya gitu loh. Jadi menurut saya mesti ngerti dulu, dia udah ngerti baru. Oh iya, kenapa dia ngerti? Karena dia pernah mendengar. Gue pernah dengar istilah ini loh. Gue pernah lihat ini loh. Gue pernah merasakan juga tuh. Pernah ngalamin apalagi Bang ya.
Dia naik Metro Mini, tiba-tiba ada emak-emak habis nganterin anak sekolah masih pakai ikat-ikat rambut gitu, pakai daster, ngelawan arah ditangkap polisi. Kemarin gue itu. Gitu. Itu kan empirik kan? Peristiwa empiris yang memang orang kita lihat gitu, orang rasakan. Oke, Bang Ming, kita ada artikel nih. Cerita Ming begitu melawak di hadapan Soeharto sampai lupa ambil honor. Oh iya, gimana ceritanya nih, Bang? Ya kebayang dong. Saya ingin menyampaikan pada pada sahabat-sahabat podcast Kopnus ini ya, Kopnus Pos ya, bahwa zaman Orde Baru yang disebut dengan tirani yang sangat ketat, yang otoriter di dalam persepsi publik yang sangat tidak demokratis zaman dulu itu, orang kan mendengar kata Soeharto itu kan takut banget dulu. Betul. Ya, apalagi mungkin para pensiunan sih tahu lah ya gitu. Nah kita ngelawak di depan beliau atas permintaan Ibu Tien Soeharto waktu itu, gitu loh. Dan prosesnya bukan justru hari hanya dari 3 minggu sebelumnya kita udah diteleponin sama seknek itu mau bicara apa itu kan juga stres kita ya kan, nggak mungkin kita secara lamun orang Sunda mah dibejer beaskeun gitu diurai betul dia bakal ngomong apa kan enggak gitu loh. Ada pointer gitu loh. Ya udah kita udah stres duluan tuh. Begitu masuk hari hanya nih tanggal 22 Desember tahun 96. 2 tahun sebelum era Orde Baru tumbang. Kita ngelawak. Saya ingat tanggal 2. Karena apa? Karena hari ibu. Yang minta Bu Tien. Oh langsung Bu Tien. Peristiwanya gini. Saya ditelepon oleh Pak Suryadi Sudirja almarhum. Beliau waktu itu adalah Gubernur DKI Jakarta. Kebetulan DKI, Ibu Gubernur, istrinya gubernur itu kan jadi panitia hari ibu dong. Oke. Dengan istrinya Pak Yogi S. Mehmet, gubernur Menteri Dalam Negeri. Dalam Negeri. Saya ditelepon oleh Pak Suryadi. Miing ke dia, dia orang Banten. Ke dia ke rumah dinasnya di. Ke dia itu kesini. Jam 11 malam loh saya dipanggil sama gubernur. Kita tetap jalan. Kalau panggil teman belum tentu yang mau datang. Gubernur, ada apa nih? Oh iya, dipanggil gubernur ke rumahnya di Surapati. Kasih buku segini tumpukan. Buat apa nih Pak? Kamu baca, kamu disuruh manggung. Terus coba ibu ngomong, istrinya ngomong, bahwa saya diminta tanggal 22 manggung isi acara di Balai Sidang. Permintaan Ibu Tien Soeharto, Ibu Negara. Oke, setuju. Seminggu kemudian, itu masih bulan November itu, Ibu Gubernur telepon saya lagi, dibatalkan karena tidak diizinkan oleh protokol Presiden. Kenapa? Karena mereka tahu begitu tuh nakal, takutnya kepleset lidah. Oh, lebih ke komunikasi yang akan disampaikan gitu ya. Takutnya mungkin lebih aman, nggak mungkin karena begitu dikenalkan di televisi itu kan mengkritisi pemerintah, takut mereka nggak mau. Tapi Bu Tien kekeh, enggak, itu anak-anak baik gitu. Akhirnya kan kalah dong seknek sama Bu Tien. Siapa yang berani sama Bu Tien dulu? Gitu. Akhirnya kita panggung hari hanya saya jadi orang Betawi, jadi miing, pakai peci, pakai kain sarung gitu ya, pakai pangsi, pakai kaos belang-belang gitu, kayak orang Madura. Didin pakai nasi. Unang jadi orang Jawa, jadi kardiman. Yang suka pakai kumis itu, kardiman. Iya. Kan peralatannya beda sama kita, dia bawa sorjan, bawa belangkon, sama keris. Sampai dengan pas pampres ditahan oleh pas pampres. Saudara membawa senjata tajam. Itu dulu. Pak, kita mau ngelawak Pak. Unang sotoy gitu. Sok ngetop gitu. Dipikir pas pampres tahu dia gitu. Udah kenal. Pas pampres kapan nonton TV-nya kali ya kan gak sempat 24 jam mau presiden gitu. Pak, ini saya mau ngelawak ini bawa keris. Kenapa pakai keris? Nggak pakai silet? Karena silet kekecilan. Jangan bergurau kamu. Ciut Unang di situ. Dan Unang gak bisa masuk. Saya udah duluan masuk sama Didin di dalam nungguin. Unang mana? Nah baru bisa dijemput oleh Ibu Yogi S. Mehmet, oleh Ibu Menteri Dalam Negeri, dijemput sama Ibu Suryadi berdua. Baru bisa masuk Unang, kerisnya dibawa. Padahal kerisnya juga aluminium, bukan senjata tajam. Karena bentuknya keris kan. Lagian pas pampresnya juga masa sih nggak ngerti gitu kalau kita ngomong. Sekarang gue berani ngomong gitu, dulu mah enggak. Akhirnya masuk lah, kita dandan, udah kita liatin acaranya tegang banget, resmi lah. MC-nya Kowan kalau nggak salah itu, saudara ya kayak gitu lah. Iya. Dan pengisi acaranya cuma 3, ada tarian dan Taman Mini, kemudian ada putrinya Ibu Tuti Alawiyah baca puisi, Ban Bagito.
gitu. Jadi kita manggung aja di belakang tuh ada yang jaga tuh. Yang saya ingat betul waktu itu masih kolonel katanya pengawal itu Pak Samri Samsudin, jenderal sekarang kan. Gitu, yang begitu ngelor kakinya aja ada pistolnya gitu kan, kita serem banget. Gue bilang ini kita ngelawak nggak pakai pistol aja belum tentu lucu, apalagi dia bilang sebelum manggung kita liatin pistol aja. Nah, dari situ kejadian lah kita manggung. Saya muncul pertama 2 alam, alhamdulillah berhasil. Dan di situ pun saya masih tetap kritis. Materi lawakan saya masih ingat kok. Selamat pagi Bapak Presiden beserta Ibu Negara, Bapak Wakil Presiden beserta Ibu Tri Sutrisno, Wakil Presiden Pak Tri Sutrisno bersama jajaran. Makasih Pak, Bapak sudah tersenyum, itu adalah ibadah untuk Bapak. Kalau Bapak berkenan tertawa, itu adalah amal jariah untuk Bapak. Sebab apa? Sebab kalau saya bicara di sini, Bapak diam saja, kanan kiri Bapak tidak berani apa-apa. Paling ketawa Bang. Pak Harto tawa. Ternyata baik banget Pak Harto itu, senyum sambil ngambil sapu tangan, ngelap kacamatanya itu makin. Iya. Saya boleh Pak di sini bergoro Pak. Gini dia. Kenalkan saya Miing Pak. Asli anak Betawi yang populasinya tinggal sedikit. Sudah tergeser atas nama pembangunan. Itu yang ngeliatin Pak Gubernur Suryadi sama Yogi Asmawat. Udah siap-siap. Mau ngomong apa lagi nih anak gitu. Udah siap-siap aja mungkin mereka Bang ya. Ketakutan saya nggak salah ngomong. Iya. Saya anak Betawi yang populasinya tinggal sedikit. Kebetulan Bapak Presiden saya baru pulang habis ziarah di engkong saya. Kuburan engkong saya dulu Mall Pondok Indah pertama. Dulu kan Mall Pondok Indah pertama ya. Saya habis ziarah di Mall Pondok Indah. Dulu itu kuburan engkong saya. Gusur jadi mall. Saya ngomong depan Pak Harto. Pak Harto ketawa loh. Tapi enak Pak, kuburan engkong saya sekarang adem. Ada AC-nya. Gitu kan. Tapi waktu saya berdoa baru baca Fatihah di bawah, begitu amin udah di atas, nggak tahu saya jarahnya di tangga jalan di eskalator. Itu Pak Harto meledak pecah tuh. Gitu. Jadi yang selama ini takut orang, alhamdulillah saya jalan. Dan dari situ. Nah itu juga by riset gitu loh. Kira-kira yang menjadi persoalan. Dulu kan orang lagi banyak pembebasan tanah untuk lapangan golf apa. Saya angkat. Pak Harto nggak apa-apa. Oh, Bapak Presiden baik sekali. Yang agak mengkhawatirkan teman-teman Bapak. Gitu. Rombongannya kan yang nakut-nakutin masyarakat terus gitu dulunya. Ya udah kayak gitulah. Itu tampil berapa lama Bang saat itu? Tadinya cuma 15 menit. 30 menit kita nggak dilarang tuh. Wah. Baru pengawal belakang. Dik, Bapak tersenyum. Selamat Dik, Bapak tersenyum. Gue bilang, tadi aja lo serem mau gue. Bang, ini kan awalnya 15 menit. Jadi 30 menit. Bayarannya double dong? Bukan bayaran double, harganya tetap. Nah, kejadian nih, begitu pulang sukses. Oh, kita ke ganti baju ruang tamu, datang Pak Wahono, ya, Ketua Golkar dulu Pak Wahono, pernah jadi menteri juga, Ibu Min Sugandi, Abdul Ghafur, menteri-menteri datang loh ke ruangan ganti. Dek selamat ya, Dek selamat Dek, selamat Dek. Bayangkan zaman Orde Baru kita manggung dengan selamat. Selamat itu bukan berarti congratulation lah, bukan selamat sukses bukan. Selamat tuh nggak celaka loh. Gitu. Pengertiannya beda di dalam hal ini. Dan saya ngomong, Pak, mohon izin kami bergaul di sini, mudah-mudahan aman. Jadi pulang kami ke rumah nggak ke Guntur. Ya. Kalau orang Jakarta tahu Guntur dong, kantornya SPM, PM, polisi militer yang biasa nahan-nahan orang di situ kan. Ya alhamdulillah. Waktu Pak Harto tuh ketawa, Butin ketawa, gitu loh. Jadi nggak ada masalah gitu loh. Yang rese bukan ya anak-anak buahnya aja kali. Gitu. Akhirnya udah sukses. Oh alhamdulillah. Itu baru kita bisa masuk air putih. Itu dari mulai datang ke balai sidang nggak minum, perut kenceng, nggak bisa minum juga, cuma sedikit-sedikit. Oh kayak orang sakit. Boro-boro makan, sarapan juga nggak bisa. Nggak ada yang bisa masuk. Stres sejak 3 minggu. Dan saya ngomong depan Pak Harto sama Presiden, Pak Presiden kami waktu sebelum manggung 3 minggu yang lalu saya udah 4 kali ke dokter jantung Pak. Gitu. Bapak ketawa, Pak Presiden ketawa saat itu ya gitu. Dengan ininya gitu, pokoknya ketawa lah. Udah begitu kita beres pulang Din, langsung di depan parkiran kita ngambil mobil kayak orang main volley apa datos gitu ya. Bertiga, Din, disaksikan langit yang lagi cerah hari ini gitu. Bertiga, siap. Kita tidak akan mau lagi menerima tawaran manggung di pemerintahan apalagi depan presiden.
Kita kapok, capek otak, stres gitu dulu itu. Sampai kayak gitu. Lagi kita begitu-begituan, ajudan lari, Pameng, kenapa? Dia gini, Pameng, honornya ketinggalan. Saking apa? Kita saking girang sukses, saking udah nggak mikirin apa-apa. Iya. Baru situ bayangin kita ke jalan Barito, kita makan soto Madun, soto Betawi. Udah kita mau ke situ aja makan. 2 mangkok lo habis gue. Dari pagi kita nggak bisa makan. Stres. Tapi bang, kenapa sampai lupa honornya itu dibawa itu? Kita nggak mikirin honor. Yang penting selamat aja udah bagus. Berarti saat itu kalau tidak dibayarkan nggak apa-apa? Ya enggak lah, kan udah perjanjian. Oh, ya, enggak juga. Honor kita tahun 96 17.500.000 kalau nggak salah. Wih. Itu dolar 2.200, nggak 14.000. Lo kaliin aja duitnya dulu berapa, gitu ya kan? Ya begitu dulu pertama dibayar di RCTI itu 1,6 loh, dengan dolar 2.200, 1,6 miliar. Wah. Kita tertinggi dulu. Nah itu bungkusan itu pakai koran. Oh, uangnya cash Duit langsung duit cash dibungkus pakai koran. Nggak tahu dari mana. Jadi kita gendol-gendol duit gitu. Oh, gawat itu. Akhirnya kita makan itu. Makan soto 2 mangkok. Akhirnya bisa makan juga. Makan enak. Wah, bukan main. Tadinya kan kita air putih aja susah, mas, stres loh. Apa dong yang terjadi setelah itu? Apa? Kita sepakat untuk tidak mau dipanggil lagi oleh terutama presiden gitu. 2 minggu kemudian Peter Gonta telepon saya. Pak Peter, tahu Peter Gonta bekas Iya. duta besar Polandia. Dulu kan direktur RCTI beliau. Yang kontrak bagi itu beliau tuh. Di mana? Di radio Pak, lagi siaran Pak. Kenapa? Malam minggu lo ada waktu nggak? Sama Didi nama Unang. Ada, kenapa? Nggak ada acara kok, nggak ada panggung. Bisa nggak makan sama gue di Grand Hyatt gitu? Oke. Lu pakai batik? Makannya pakai batik. Ini rapi, ini formal. Ada orang-orang hebat gitu. Oh ya boleh makan. Sampai sana udah ditungguin di lobi Pak Peter. Ayo dong. Nyetir gitu. Saya sebelahnya. Dia bilang, lu sebelah kiri gue, Unang sama Didin belakang. Dibawa, naik mobil. Dia nyetir sendiri loh. Kok makan? Katanya mau di hotel makan. Gak enak, ini makan di sini udah biasa kata gitu loh. Terus kita makannya carian. Dia ke Menteng, ke Jalan Cemara kemana? Maksudnya kemana? Ke Cendana dibawa kita. Manggung acaranya anaknya Mbak Titi di rumahnya Prabowo, ada presiden juga. Kemarin kita manggung di Balai Sidang, Bapak Presiden jauh di sana. Sekarang lebih dekat di situ. Apa nggak nyut-nyutan? Persoalannya kita nggak ada riset, nggak ada apa, nggak ada persiapan. Akhirnya gimana tuh? Kumpul putra-putrinya presiden itu, Mbak Titi, Mbak Mami, Mbak Tutut sama anak-anaknya. Iya. Eno dan sebagainya masih pada kecil-kecil gitu. Terus Tommy ada Adi Gunawan almarhum, harus macam-macam teman-temannya Pak Jiwandono lah, keluarga besar Cendana lah. Kita manggung di situ. Kebayang nggak? Pak Peter jahat banget. Enggak, gue yakin lo kalau pintar lo pasti bisa lucu. Gitu. Dan hari itu adalah malam apa sih yang orang Amerika, orang Barat itu kalau setan-setan Halloween. Jadi emaknya tuh pakai dandanan Halloween, ibunya tuh Mbak Titi, Mbak Mawi gitu, ngejar-ngejar anaknya. Begitu kita manggung, cucu-cucu eyang gitu, gue bilang gitu kan. Saya kan pertama dulu, cucu-cucu eyang. Tadi waktu dikejar-kejar mama yang jadi apa namanya setan-setanan, takut nggak sama setan? Enggak, keren. Anak Cendana nggak boleh takut sama setan sebab di depan banyak PM. Gitu. Ya udah kita jalan akhirnya. Seketemunya sukses juga alhamdulillah. Dibayar 2 kali lipat oleh Peter. 35 juta kita dibayar waktu itu. Nih gua dobelin gitu. Tapi kan stresnya gila. Ya Allah Pak Peter ngomong dong. Si Unang sama Didi. Dad kalau lu lucu, kan manggilnya Dedi Unang. Kalau lucu lu aja, gua enggak dapat honor enggak apa-apa. Unang di Balai Sidang gua gitu. Begitu lihat panggung kan. Aduh. Gue kayaknya enggak deh, gua enggak main deh. Unang tuh. Gitu. Udah mau mundur nih. Di situ nggak. Jadi kalau lu lucu sendiri nggak apa-apa. Udah jangan panggil gue gitu, jangan panggil gue. Gitu. Ya udah, ya itulah dinamika kita yang kita alami ya. Tapi yang terakhir itu at least ininya apa deg-degannya, stresnya nggak 3 minggu sebelumnya kan? Langsung soalnya ditodong. Yang ini tidak stres karena kita tidak dikasih tahu.
AA kalau dikasih tahu ada macan stres ya? Stres lah. Nggak dikasih tahu lo ke kamar, di dalam kamar ada macan. Nah, apa nggak loncat ke Ethernet? Iya, jadi stresnya nggak terlalu lama, Bang. Iya, cuma lebih sek gitu Oh, loh. iya. Lebih jelek gitu ya. Kita mau ngomong apa nih? Terus lu aja. Gitu, yang paling tua didorong-dorong. Tapi keren Bang, berhasil akhirnya ya, dan menggondol bawang yang double itu Bang. Alhamdulillah ya, kalau udah kayak gitu, yang kira-kira bakal celaka, kita udah gak mikirin duit dibayar syukur nggak dibayar awas, gitu aja udah. Kan nggak mungkin nggak dibayar. Nggak dibayar, awas. Dan Peter gitu yuk ngobatin kita. Loh, stres lu ya? Iya dong. Gila Peter, lain kali jangan gitu bilang-bilang. Alah, gue percaya lu orang-orang hebat, lu pasti lucu. Terus di antara portofolio kita yang paling mengesankan adalah di antaranya itu. Manggung, kan kita ada bukunya tuh. Ya, bercanda di hadapan kepala negara judulnya gitu. Bercanda Di hadapan kepala negara. Tapi lama kalau jadi gini, ini pengalaman buat anak-anak muda lo, buat anak stand up comedy. Kalau ada sebuah acara yang memang memungkinkan kita, kan ada sosok-sosok yang membuat situasi menjadi tidak nyaman untuk ngelawak. Saya nggak mau nyebut namanya, ada jenderal siapa yang susah ketawa gitu kan. Kita tuh kalau ada Pak Benny Murdani udah nggak bisa ngelawak aja, takut aja. Karena kalau dia diem, semuanya diem gitu loh. Kan dulu kan orang-orang pejabat itu kan, kalau zaman orang-orang birokrasi itu kalau staf mau ketawa, lihat dulu kepala dinasnya atau kepala bironya. Kepala biro ketawa, dia ketawa. Kepala biro juga ketawa kalau wali kota atau bupatinya atau gitu loh, rangkaiannya ke atas. Nah, ada teori as itu, tumbangkan aja asnya, lain rontok tuh. Makanya kita ajak ngobrol Pak Hartonya. Ajak ngobrol apa saya dialog sama Pak Presiden waktu itu. Nekat aja kita. Yang lainnya baru. Kan saya bilang, kalau saya bicara di sini, Bapak diam saja, kanan kiri Bapak tidak berani apa-apa. Itu benar terbukti gitu. Begitu kita ajak ngobrol dia ketawa, lainnya cair. Dan alhamdulillah kita jalan. Itu pengalaman yang sangat-sangat sampai sekarang ini nggak bisa lupa. Kita sendiri masih ketawa gitu. Dan itu salah satu pengalaman-pengalaman yang paling terseru berarti ya Bang ya? Itu salah satu pengalaman-pengalaman yang terseru selama masa karir Bang Miing ya? Iya. Bang, seiring dengan berjalannya karir nih Bang Miing kan kita dengar juga pernah menjabat sebagai duta koperasi ya. Ya. Itu gimana ceritanya Bang? Ini kan sekarang kita lagi ada di podcast koperasi nih. Jadi kita bahas tentang koperasinya. Ya, menarik saya kira. Saya tiba-tiba diminta oleh Menteri Koperasi dan UMKM pada masa Pak Puspayoga. Itu di tahun berapa berarti Bang ya? Tahun berapa ya? Zamannya Pak Menteri Puspayoga ya, kabinet. Udah zaman Pak Jokowi kok kalau nggak salah. Iya. Udah zaman Pak Jokowi ya betul. Itu hampir 3 tahun saya minta jadi duta koperasi itu. Saatnya waktu itu ada satu perhelatan, ada menteri, lalu saya satu meja dengan beliau. Baru kenalan di situ, saya langsung ngomong, saya bilang, Pak, koperasi di Indonesia akan sulit untuk maju kalau bicaranya hanya sekedar ekonomi. Walaupun Bung Hatta mengatakan bahwa koperasi harus menjadi soko guru perekonomian. Benahi undang-undangnya dulu. Agar tetap menjadi soko guru perekonomian. Kalau tidak salah, itu sudah tidak ada tuh soko guru perekonomian. Karena Indonesia kan menganut sistem ekonomi liberal juga akhirnya kan. Ikut di dalam perdagangan bebas dan sebagainya. Nah, kalau koperasi itu tidak bisa hanya di pendekatannya sekedar ekonomi. Menurut saya, sebab harus pendekatan budaya. Apa itu budaya? Budaya yang tertinggi adalah kesadaran. Kesadaran orang bersama. Kebersamaan, gotong royong, itu kesadaran gitu. Nah, caranya gimana membangun itu? Harus dari lembaga pendidikan. Dari SD diajarkan berkoperasi. Di SD itu kalau mau beli pensil nggak usah keluar di situ. Betul. Gitu dong. Aku juga ngalamin Bang. Beli buku gambar ada di situ. Koperasi hidup di situ. Ya kan? Lalu tingkat SMP naik lagi, dia belajar mengelola koperasi untuk teman-temannya. Balik sekarang, kaos lu bagus, t-shirt lu bagus, lu mau ada di koperasi gue, nanti gue sip. Itu loh. Iya, terus. Nah, SMA juga demikian naik. Nah, sekarang kesadaran masyarakat itu tidak ada, menjadi menjadi konsumtif. Hanya kenapa? Kita tercipta menjadi pembeli, tidak pernah menjadi pencipta. Contoh begini, kalau ada koperasi, misalnya saya kasih gambaran, dalam satu komplek perumahan ada 500 rumah misalnya, paling nggak kan penghuninya kali 4 orang aja, ayah, ibu, anak 2. Kita asumsikan segitu.
2.000 orang satu komplek itu. 2.000 orang itu ada koperasi, tidak ada koperasi di lingkungan situ, dia tetap harus beli odol dong. Harus beli pasta gigi dong. Betul. Harus beli sabun dong. Harus beli minyak dong. Harus beli batu baterai. Harus beli segala macam. Saya bilang sederhana kalau saya konsep. Kalau kemarin lu anak muda nih beli sesuatu di warung orang lain, sekarang di warung lu sendiri. Namanya koperasi. Jadi anggotanya tuh kan paling nggak kepala keluarganya 500, paling nggak 500 orang kepala keluarga. Semua pemegang saham. Pertama, mendapat harga pasti lebih murah karena kita adalah anggota. Betul. Ya kan? Kedua, dapat dividen tiap tahun sebagai pemegang saham. Ketiga apa? Keahlian yang ada dari 500 kepala keluarga itu barangkali yang bisa merajut, bisa menenun ataupun membordir ataupun bikin pisang goreng atau keripik pisang disimpan di etalasenya koperasi. Tercipta keguyuban, kegotong royongan. Lalu apa lagi? Silaturahmi terjalin. Sekarang orang sudah tidak mengenal orang lain tetangganya sekalipun. Apalagi ke supermarket, ambil dorongan, blang sama kasir aja nggak ngomong, dihitung, tak, kasihin kartunya. Pendiam-diaman. Iya. Kenapa nggak nyontoh orang tua kita yang di pasar tradisional? Bahkan orang kawin dan orang sakit dan orang meninggal pun orang lebih sering dengar dari pasar. Gitu, kenapa? Karena hubungan sosialnya tinggi. Nah sekarang dibangun koperasi tapi hubungan sosialnya tidak dibangun, nggak bakal maju. Kalau menurut saya, pengalaman saya lah ya, jadi duta koperasi karena saya turun. Kenapa? Oh jadi kendalanya pertama pendidikan. Oke. Kalau di negara-negara maju kayak negara Skandinavia gitu, kayak Finlandia, Denmark, itu semua korporasi besar itu adalah koperasi, termasuk di Korea loh. Koperasi. Kita cuma bunyinya doang ada koperasi, Kementerian Koperasi gitu. Dan lihat anggaran politik anggaran di Kementerian Koperasi. Bagaimana bisa membantu masyarakat UMKM sementara anggarannya mereka tidak sampai dengan 2 triliun. Nonsen lah. Sama juga Kemenpora olahraga tidak sampai dengan 5 triliun tapi PSSI pengen jadi juara dunia, udah nggak mungkin lah. Gitu. Nah, ini butuh passion. Passion itu tidak punya, bukan hanya dibangun dari masyarakat tapi dari menterinya juga. Kalau passionnya, kalau dia duduk hanya sebagai di kementerian atau di pejabat manapun dia hanya karena ditugaskan atau memang kesempatan jadi pejabat, tidak punya passion itu nggak bisa jalan. Kenapa Pak? Modal yang paling penting, capital itu tidak hanya sekedar finansial, tapi human capital, modal manusia yang paling utama. Nggak bisa. Sekarang kita tidak terdidik. Coba belajar kalau untuk teman-teman para pensiunan yang ada di Sumatera Barat ya, di Padang, datang ke kabupaten 50 kota namanya, daerah Payakumbuh. Itu nggak ada waralaba. Mereka koperasi, misalnya Nagari Mart atau Melati Mart atau apa, dan mereka anggota kampung itu jadi anggota koperasi dan itu pemilik saham. Langsung ya. Iya. Betul. Bisa. Banyak untungnya, silaturahmi terjalin dengan baik, hubungan sosial bagus, ekonomi gotong royong. Gitu loh. Nah sekarang yang tumbuh, mohon maaf ya, seperti misalnya Kopnus Pos, karena produknya uang, simpan pinjam, nggak terlalu sulit. Orang kan mau butuh pinjam. Dulu juga koperasi ada, tapi sekarang mana ada koperasi yang real, yang produktif, hidup, sulit. Tapi Bang, menurut Bang Mini, biar kaulah muda zaman sekarang dia lebih mengenal yang namanya koperasi, karena bulan Juli sekarang ini kan ya, bulan koperasi, bulan koperasi ya, mungkin belum banyak kaul milenial muda mengenal koperasi. Kan terbukti ya, hari koperasi nggak berdengung besar. Iya. Nah, jadi tingkat awarenessnya, public awarenessnya masih rendah orang. Oke. Nah, menurut Bang Miing, apa sih yang harus dilakukan biar koperasi ini lebih gampang mudah dikenal atau digemari oleh masyarakat muda, terutama pendidikan koperasi masuk di dalam kurikulum sekolah. Oke. Masuk dalam pendidikan. Lalu bukan hanya teori mereka menulis lalu ulangan, tapi juga dibikinkan warung di situ yang mereka juga bisa berdagang. Berarti praktek langsung ya Bang? Ya, SMP misalnya. Dia piknik sama ibunya ke Bandung, beli kaos banyak 4-5, titipin di situ. Jualan, belajar wirausaha. Sehingga apa? Terbangun mental kemandirian, mental wirausaha. Jadi lulus sekolah nggak berpikir jadi PNS terus. Ya. Gitu loh. Jadi masuk ke kurikulum pendidikan. Ya, kalaupun tidak menjadi muatan lokal bisa, apapun lah kebijakannya dibuat gitu loh.
Ya kan? Nah sekarang kenapa? Dari pendidikan dasarnya tidak ada, belum lagi datangnya apa? Revolusi digital. Semuanya di sini. Ini bisa membawa maslahat, bisa membawa darurat gitu. Maslahat banyak orang anak budak kaya loh dari sini. Iya. Dari internet, dari sosial media dan sebagainya. Tapi banyak juga orang pada bercerai gara-gara main TikTok, emaknya, bininya. Iya kan? Emak-emak, iya kan? Nggak karu-karuan joget-joget, lakinya marah. Iya nggak? Bang Ming main TikTok nggak? Enggak lah. Enggak ya? Cuma nonton. Bukan itu nonton itu bukan enggak kan juga nggak sengaja lewat muncul aja muncul gitu. tidak muncul dilewatin ini bagus juga lumayan gitu. Dilewatin mubazir gitu. Tapi Bang Ming kalau lagi nonton TikTok itu ibu suka ini nggak? Sebelah saya nonton lihat nggak malu-malu gitu dong cerita. Oh gitu ya. Pura-puranya kita terbuka aja gitu kan. Nggak di belakang-belakang gitu ya nontonnya ya? Ngapain? Udah umur segini mau belakang-belakangan. Enggak lah. Saya berharap nih bisa menjadi pionir nih. Apa namanya? Kopnus Pos ini. Ya. Selain operasional sebagai koperasi simpan pinjam, tapi juga punya tanggung jawab moral bagaimana mendidik masyarakat, datang ke masyarakat. Saya dampingin deh, saya ngomong masyarakat, yuk kita dari Kopnus, selain itu juga kita ajarkan bahwa sekarang Kopnus mengundang para sahabat-sahabat, para pensiunan untuk juga terlibat di Kopnus ini karena ada aspek permodalan kita bisa bantu. Para pensiun bisa terbangun, bukan hanya selesai pensiun lalu jadi pensiunan beneran cuma nunggu gaji doang gitu, yang nggak seberapa gitu. Sekarang bagaimana kembangkan kapasitas dia yang di luar itu, permodalannya mungkin didukung oleh Kopnus Pos. Akan tetapi ada satu hal yang tidak bisa yaitu pendidikan untuk bagaimana membangun, bikin pelatihan tentang skill dan knowledge-nya. Saya kira setiap koperasi harus punya tanggung jawab terhadap dunia pendidikan itu sendiri. Kalau enggak, Anda nggak bisa nasabah. Ada punya kesadaran. Nah, karena didikan atau anak asuh nih, anak angkat dari Kopnus Pos ini sudah bisa mandiri, udah hebat, kan jadi nasabah. Betul. Otomatis baliknya ke sini juga. Ya, itu baru top. Gitu loh. Padat. Halo nih buat sahabat-sahabat Kopnus Pos dimanapun Anda berada, juga termasuk para pensiunan. Ya, pensiunan kayak saya gini. Ayo datang ke Kopnus Pos di cabang-cabang yang terdekat tentunya ya. Betul. Di daerah mereka di mana berada. Dan satu hal, tentunya begitu bergabung dengan Kopnus Pos bahwa Anda tinggal mencari atau membangun kreativitas, lalu membangun kemampuan diri. Nah, serahkan aspek permodalannya pada Kopnus Pos gitu loh. Kan kalau sudah ada terus kalau ada duit, terus kalau kita nggak bisa apa-apa juga nggak jadi apa-apa. Kan saya bilang tadi, kalau mau bangun bisnis ada 3 hal. Pertama, cari orang yang punya knowledge dan skill, punya keterampilan, pengetahuan. Kedua, cari orang yang punya duit. Ketiga, cari orang yang punya network, punya teman. Kalau 3 ini bergabung, jadilah bisnis. Kalau cuma minjem duit doang ke Kopnus, besoknya beli motor. Ngojek online jadinya. Bukan itu. Yang itu justru aspek daripada pinjaman yang produktif. Misalnya dia bikin kerajinan apa, batok kelapa misalnya, atau singkong digarap direkayasa menjadi makanan apa gitu. Ya kan? Apalagi ini gejala-gejalanya ada krisis pangan sedunia. Besoknya kita akan lari ke kampung masing-masing loh. Sebab apa? Di sana orang kampung nggak takut loh. Ada singkong, ada ubi, ada segala macam, ada kelapa. Mereka punya semuanya, Bang. Iya. Jadi itulah saya kira bahwa berbisnis, berusaha atau bagaimana meng-create sesuatu usaha tidak cukup hanya dengan aspek permodalan. Aspek permodalan sudah ada. Kopnus Pos, oke? Tinggal sejauh mana kreatif Anda. Jangan Kopnus ngasih kredit atau misalnya pinjaman, tapi kita tidak bisa menggunakan uang ini untuk apa. Siap. Mantap, Bang Ming. Terima kasih buat ujangannya, Bang Ming. Terima kasih buat waktunya. Ya, ini pandangan bukan ujangan. Karena saya pernah secara langsung menjadi pelaku, walaupun cuma duta koperasi gitu. Artinya saya pernah ke Jambi, ke Palembang, ke Jawa Tengah, ke Jawa Timur. Saya turun ke masyarakat. Duta koperasi, kalau aku lihat sekarang berarti setelah Bang Ming itu ada siapa lagi ya duta? Tahu saya ada Rano Karno dulu setelah saya, tapi nggak tahu kelanjutannya seperti apa. Oke. Dan saya bukan duta koperasi yang duta selempang ya. Bukan karena kayak Putri Pariwisata. Iya. Bukan. Jadi saya betul-betul kerja gitu. Terjun langsung. Karena memang passion saya adalah bertemu dengan orang.
Passion saya adalah bicara dengan orang. Itu baru buat saya bekerja nikmat gitu loh. Gajinya nggak seberapa, tapi silaturahminya dahsyat. Mantap. Bang Ming, terima kasih banyak waktunya, terima kasih banyak buat Iya, sama-sama. apa yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan nanti bisa mengajak temannya Bang Unang dan Insya Allah, Bang insya Ming. Allah, ya, Apa insya Allah. Didin ya? Iya. Sini buat ngobrol-ngobrol di sini Bang Ming. Oke, kita pamitan Dan dulu. satu lagi pesan. Apa nih Bang? Buat para petinggi di Kopnus Pos ini. Saya siap mendampingi teman-teman kalau mau turun ke bawah untuk melakukan pendidikan bagi masyarakat. Agar apa? Agar nasabah ini pun berlipat untuk bisa muncul. Mantap. Terima kasih Bang Ming. Terima kasih. Kita pamit dulu ke teman-teman ya. Ya. Oke, sahabat Kepers, itu dia tadi bincang-bincang saya yang seru banget dengan Bang Miing. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan bisa menambah wawasan buat kita semuanya. Terima kasih buat waktunya dan jangan lupa Bang tolong bantu dong buat teman-teman buat subscribe, like, komen dan share channel ini. Oh ya, buat sahabat-sahabat podcast dari Kopnus Pos, jangan lupa loh subscribe, tinggal mencet doang. Gratis. Bukan cuma gratis, itu sedekah untuk kemajuan orang. Jarang yang bilang orang subscribe itu sedekah sebetulnya mencet. Lalu bagaimana kita bisa memproduksi ini dengan lebih baik? Like and share. Yeah. Mantap. Oke, terima kasih dan selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1.